Ram, telepon, Pak. Enggak. Apakah ada kendala Bapak Ibu dengan akun Rumah Skopusnya? Saya sudah aman, Mbak. Sudah aman. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin. Apakah ada yang masih terkendala untuk login masuk ke Rumah Skopus? Aman, Mbak. Aman. Oke, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih terkendala gitu nggih. Oke, Ibu dari Ibu Grace baru mencoba. Baik, Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lainnya, perkenalan dulu mungkin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Fajri, Bapak Ibu. Nah, untuk webinar batch ini sebenarnya ada satu kawan saya, Bapak Ibu, namanya Mas Novan. Namun untuk malam hari ini sedang berhalangan hadir karena tidak enak badan, begitu nggih. Jadi untuk sesi pertama pada malam hari ini nanti akan dipandu oleh saya sendiri gitu Bapak Ibu. Mungkin nanti jika ada Bapak Ibu yang masih terkendala dengan akun bisa di sosial bisa di-sharingkan gitu nggih Bapak Ibu nggih terkendalanya di mana kalau semisal nanti lupa dengan password atau username-nya bisa menghubungi nomor yang sudah di-share oleh admin kami di grup WA. Oke, untuk malam hari ini juga akan ada pembukaan dari Pak Jo. Ini Bapak Ibu selamat malam Pak Jo. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Hanifah. Malam, Bapak. Mau langsung pembukaan Pak Jo saja? Boleh? Baik, Ya. dipersilahkan Bapak. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu semuanya, mohon dimaafkan sekarang jam 19.33, Jogja baru adzan. Mungkin yang lebih barat lagi yang Medan, Sumatera tentu mungkin belum Isya ya. Yang tengah sudah, yang timur mungkin malah sudah menjelang mau tidur ya. Jadi mohon dimaafkan Bapak dan Ibu semuanya belum bisa mengakomodir sampai sekarang bagaimana cara mengatasi supaya semua tuh tidak ada yang terganggu. Maka untuk ini, awal ini saya hanya ingin menyapa Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang, selamat bergabung di Rumah Skopus Indonesia, khusus untuk kelas online, kelas di mana Bapak dan Ibu semuanya bisa berinteraksi dengan kami secara online, baik secara real time seperti kita nanti selama 8 kali pertemuan, atau setiap saat bisa membuka video yang sudah saya bagikan. Kawan-kawan semuanya, di kelas online ini, dengan di kelas offline, mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat di tempat web kami, itu ada kelas offline maupun online, artinya tatap muka dan jarak jauh seperti ini. Materinya sama Bapak Ibu, kualitas pelayanannya juga sama. Yang membedakan adalah kami tidak melihat Bapak dan Ibu langsung. Kami tidak bisa memantau Bapak Ibu langsung. Kami hanya butuh pengakuan. Gitu. Kami hanya butuh kawan-kawan semuanya komitmen bersama kami untuk selama 8 kali pertemuan, berarti nanti 16 hari ke depan, 16 hari ke depan, kawan-kawan semuanya harus punya niat yang sama. Niatnya itu adalah tidak sekedar belajar, tetapi ada hasilnya. Namanya belajar bertarget. Belajar tapi ada targetnya. Ya, target learning yang kita inginkan, yang kita siapkan, kurikulum maupun pelayanan kami adalah papernya itu selesai. Apa buktinya selesai? Buktinya selesai itu papernya submit. Gimana Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu buktinya selesai? Submit. Submit. Nah, apa buktinya tesis dan Submit. selesai Bu Ari? Se- eh, Submit untuk jurnal kalau yang penting disertasi selesai. Nah, apa buktinya selesai disertasi, Bu? Ujian Ujian. Nah, bagaimana bisa ujian tidak daftar ujian? harus Scopus dulu, Pak. Itu
syarat tambahan, tetapi syarat tambahan yang tidak bisa ditawar ya sampai sekarang ya. Iya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ini yang harus disyukuri. Untung Bapak Ibu lahir di era sekarang, di mana untuk jadi dokter tidak disiapkan untuk menjadi jago kandang. Tapi Bapak Ibu dipaksa, disiapkan untuk menjadi international lecturer atau international expert di bidang Bapak Ibu. Apa buktinya international expert? Bapak Ibu punya tulisan yang bisa diterima, dipahami, bahkan dipakai oleh expert yang sama, bidang yang sama, bukan saja di dalam kampus atau di kandangnya sendiri, tapi di luar negeri. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah berpikir itu membebani Bu Lilis, Bu Grace, Bu BC Marhawati. Bukan membebani. Tapi Bapak Ibu disiapkan untuk menjadi international expert. Untuk menjadi pemain dunia. Bukan sekedar pemain lokal. Bisa nerima Bapak Ibu? Oh. Gimana Bapak Ibu? Ada yang masih belum ikhlas ini? Kok dadak lahir sekarang ya? Mbok dulu ya saya tuh ambil S3, ndak usah Skopus, ujian lulus. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, inilah dunia. Memang terus berputar. Berputarnya harus menuju yang lebih tinggi, lebih baik. Itu. Nah, apa yang ditawarkan di Rumah Skopus, Bapak Ibu? Yang ditawarkan Rumah Skopus itu adalah kawan-kawan semuanya tidak untuk, atau kami minta untuk bekerja keras. Tapi Bapak Ibu, kami tawarkan dengan ada nulis tapi berbantukan digital aplikasi. Ya, jadi tidak menulis langsung dengan otak 100%, tapi digital aplikasi. Nah, digital aplikasi itu yang saya sebut di Rumah Skopus namanya Jin dan Tuyul. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menulis 100% otak, pasti lama. Gitu, Pak. Kalau pakai cara kami di Rumah Skopus, nanti bisa, kalau kawan-kawan ini bukan saya ngomong, tetapi teman-teman yang sudah datang ke Rumah Skopus dulu, Pak. Itu mereka membuktikan 1 hari bisa 1 paper, Pak. Itu, Pak. Kok bisa, Pak? Iya, karena apa? Hampir kalau datang ke rumah saya, itu bisa sampai 70 sampai 80. Tapi nanti kalau di sini mungkin 60-70 lah. 60-70. Ya. Kenapa? Karena keterbatasan, karena tidak berinteraksi langsung. Ya. Tapi nanti tidak ada yang disembunyikan juga. Kami akan menawarkan, kami akan men-setting, membuat kurikulum yang sama, hampir sama ya. Itu Bapak Ibu. Ya. Contohnya Bapak Ibu, siapa yang kesulitan bahasa Inggris? Ada yang kesulitan bahasa Inggris, Bapak Ibu menulis bahasa Inggris? Oh, tidak ada. Bagus semuanya kalau gitulah. Ya. Nanti Bapak Ada, Ibu Pak. bahasa Inggris Ada itu, dong. bahasa Masih Inggris itu kesulitan, kalau Pak. Ada. di Rumah Skopus tuh Bapak Ibu, di Rumah Skopus tuh kalau bahasa Inggris itu sudah pekerjaan bodoh. Kenapa? Sudah ada tuyulnya. Ya. Nah, coba Bapak Ibu, seperti citasi referensi itu kan juga ada tuyulnya namanya Mendeley. Bapak Ibu nanti akan disiapkan semua, gitu. Apalagi coba mencari referensi terbagus, gitu. Kawan-kawan kan butuh referensi kan, dan referensinya tidak boleh sembarangan, harus tertinggi, bagus, terindeks Scopus juga. Gimana caranya Bapak Ibu? Ada tuyulnya, ya, asik. Berapa menit untuk dapatkan tuyul Mbak Hanifah? Untuk mendapatkan 50 referensi terbagus itu berapa menit? Kurang dari 5 menit, Bapak. Wih, coba kurang dari 5 menit, Bu. Ibu, berapa coba? Bu Lilis, berapa? Untuk 50 mendapatkan referensi terbagus 50 tuh. Berapa lama, Bu? Nah, Lama, Pak. Lama, Pak.
Nah, nanti cukup 5 menit Bapak Ibu. Ya, oke. Ini Rima Iya. siapa sih ini? Oh, ini. Ini namanya anak saya nih, Bu. Ini namanya namamu siapa, Dek? Nancy Fire. Namanya yang keras dong, yang keras dong. Namanya siapa? Ada. Yang keras. Namanya siapa? Aku Elsie Fire. Ah, ini anak saya namanya Elsie Fire, Ini Bapak Ibu. jurnal, Kalau cari Elsie Fire ya ini orangnya nih. nama jurnal Scopus ini. Iya. Ular. Ular. Sudah dong. Ini namanya Elsie Fire, Bapak Ibu. Ya, karena lahirnya tadi Pak Ju lagi seneng-senengnya Scopus saat itu ya. Sampai sekarang masih senang ya. Itu ya. Jadi apa lagi ya Mbak Hanifah? Ada membaca ya. Dapat referensi bagus kan mesti tergoda baca tau Bu Lilis, Bu Bese, Bu Grace. Membaca, nggak usah dibaca. Siapa yang baca? Tuyul. Toh, Bapak Ibu nggak usah baca. Apakah nggak boleh baca? Bukan nggak boleh. Boleh saja baca. Tapi nanti ujungnya apa Pak? Apa Bu risikonya? Risikonya tuh paper nggak jadi tuh. Nggak jadi-jadi tuh papernya. Itu Bapak Ibu harus tahu tujuannya kita. Tujuannya adalah papernya selesai, bukti selesai papernya, submit ke jurnal yang kita minta. Gitu Bapak Ibu. Gimana? Siap enggak nanti? 1, 2, 3, 4, 5, 8 sampai 8. Bisa Bapak Ibu submit? Berani enggak? Insya Allah. Oke. Ada hadiahnya Mbak Nifah. Nanti, inggih Bapak, tapi kebetulan saya sedang tidak membawa ini Nah, Bapak. nanti kalau pas kan bawa ya, pas Oke, dua baik kali ya. Bapak. Ya, apa hadiahnya? Ada tumbler, Ya, tumbler termahal sedunia. Ada tumbler. Kita ada di tumbler, ada tulisannya Rumah Scopus. Nanti saya kirim ke inggih. ruang Bapak Ibu semua. Ya, kirim kemana nanti saya kirim ya. Apa ya? Tapi buktinya harus selesai ya. Bukti selesai submit ya. Bu Lilis siap enggak? Bu Lilis, Bu Base siap? Nih semuanya nih. Siap ya? Siap, insya Allah Ya. Pak. Siap. Baik, kawan-kawan semuanya tidak berpanjang lebar. Hari ini nanti adalah judul Judul, ya. ya, Nah, betul Bapak. judul. Jadi nanti Mbak Hanifah pastikan semua yang ikut ada 20 berapa, 25 berapa harus pasti judulnya adalah nyulek moto, eye catching. Hah? Orang Baik Bapak. lewat tuh nengok gitu loh. Jangan hubungan antara dampak antara X1 nggak ada yang mau baca. Bapak Ibu harus eye catching. Bagaimana eye catchingnya nanti kita tuntun satu-satu ya. Hari ini harus dapat judul yang bagus semua ya. Baik Bapak. Begitu ya kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Jangan terlalu lama. Nanti mudah-mudahan kawan-kawan semuanya bisa konsisten, disiplin selama 8 kali pertemuan ya. Nanti ditagih pertemuan Oke, pertama ini, tagih nanti di pertemuan kedua. Pak Surip siap. sudah belum judulnya? Bu Ana, Bu Kemala, ada enggak gitu. Nanti kedua apa tagih, Pak. Siap Bapak Anjay. Kalau nggak selesai tagihannya nggak selesai selalu berdiri di depan kelas gitu. Ya. Dukung ya Pak G. Ya, Anjay, ini siap. bukan untuk siapa-siapa ya, untuk kita semuanya. Begitu ya kawan-kawan semuanya. G, siap Terima Pak. kasih. Oke, Saya kembalikan ke Bapak. Mbak Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum Pak Jo live dari Zoom, boleh minta dokumentasi terlebih dahulu, Boleh, Bapak? boleh. Yuk. Oke. Oke. Yuk. Untuk Bapak Ibu yang lain dipersilahkan untuk on cam terlebih dahulu, kita dokumentasi sesi awal ini ya Bapak Ibu. Oke, untuk Mohon maaf dokumentasi Mbak, kamera saya error. baik Ibu Aring, nggih. Untuk Bapak Ibu yang lainnya yang bisa on cam dipersilahkan untuk on cam. Kita foto KTP dulu gitu nggih dengan senyum manis Bapak Ibu, nanti izin untuk saya print screen. Begitu nggih? Bisa saya hitung? Ini Oke, saya hitung nggih. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang kedua, gaya rumah Scopus nih Bapak Ibu. Gaya rumah Scopus adalah seperti ini, gitu nggih. Tapi jangan di depan muka Bapak Ibu. Di samping mungkin nggih. Oke, saya izin untuk print Sama-sama. screen. Oke, saya hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Oke. juga untuk Pak Jo untuk pembukaan malam hari ini. Begitu nggih. Oke, mungkin langsung saja nih Bapak Ibu, kita mulai untuk terima kasih Bapak.
Oke, untuk malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas mengenai judul. Namun sebelum kita masuk ke judul, saya tanyakan sekali lagi, apakah masih ada yang terkendala dengan masuk ke rumahskopus.com? Ataukah sudah aman semuanya? Alhamdulillah aman, Mbak. Alhamdulillah aman. Baik, Oke. perlu saya demonstrasikan Bapak Ibu untuk masuk ke sana? Sudah bisa masuk, Mbak. Sudah bisa. Oke, nggih. Ya, sudah Jika bisa. tidak baik, Bapak Ibu, jika sudah bisa masuk gitu nggih. Nah, untuk melihat video tersebut harus urut. Jadi kita harus selesaikan dulu pembukaan, baru bisa di next video-video selanjutnya. Begitu nggih Bapak Ibu. Jika nanti ada yang terkendala, semisal sudah selesai nih Zoom pada malam hari ini, bisa langsung chatkan saya ataupun admin yang ada di dalam grup WhatsApp. Begitu nggih Bapak Ibu. Siap. Oke, Mau tanya Mbak Anifa, boleh Ibu, ya bagaimana? kalau topik 1 sudah selesai terus diklik apa itu tadi confirm apa itu Nggih, supaya confirm selesai itu nggih. terus dicoret yang topik 1 ya, kemudian Nggih, baru betul, muncul betul. topik 2. Itu Betul, kita betul. bisa balik lagi lihat topik 1 lagi enggak kapan saja Boleh Ibu, bisa, bisa. Nggih. Itu hasilnya. video bisa diulang terus-menerus Bapak Ibu. Jadi tidak ada batas untuk pengulangan. Asalkan Bapak Ibu bisa tetap masuk dengan username dan juga passwordnya. Gitu. Itu username dan passwordnya seumur hidup apa gimana? Bisa terus Ibu, bisa terus. Insya Allah Hasilnya. lifetime. Nggih. Oke, begitu juga dengan Zoom ini, Bapak Ibu juga akan kami record gitu, nggih. Nanti akan recordannya akan kami kirimkan mungkin kalau tidak besok, nggih, besok pagi kalau enggak tidak besok siang gitu, nggih, Bapak Ibu, karena harus ada editing juga gitu, nggih. Jadi nanti mungkin bisa Bapak Ibu tunggu di grup WhatsApp gitu, nggih. Oke, kita masuk ke sesi malam hari ini, Bapak Ibu membahas tentang judul gitu, nggih. Tadi sudah di-spill dikit nih dengan Pak Jo, bagaimana judul itu harus nyulek moto kalau kata beliau gitu nggih. Oke, izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, nah di sini nih Bapak Ibu. Di dalam sesi pertama ini, apakah sudah terlihat share screen saya Bapak Ibu? Sudah, Mbak? Oke, aman nggih? Sudah, Mbak. Aman. Kelihatan, Mbak. Baik. Oke, sesi pertama yaitu judul dan juga keyword. Harapannya Bapak Ibu harus sudah menemukan judul yang eye-catching gitu nggih, beserta dengan keywordnya. Nah, judul yang eye-catching itu seperti apa sih Mbak Hanifah gitu nggih? Judul yang eye-catching itu Bapak Ibu kalau di Rumah Scopus itu sudah punya standarnya, ada patokannya gitu nggih. Judul yang eye-catching itu harus ada ketiga unsur ini. Yang pertama adalah metode, yang kedua adalah signifikan, dan yang ketiga adalah objektif. Jadi metode di sini bukan metode penelitian yang Bapak Ibu gunakan. Tapi metode di sini adalah variabel yang akan mempengaruhi. Begitu. Jadi lawannya metode adalah objektif. Kalau metode itu variabel yang mempengaruhi, kalau objektif itu variabel yang akan dipengaruhi di dalam penelitiannya Bapak Ibu gitu. Jadi otomatis di sini kenapa kok judulnya Digital Marketing to Improve Marketing Performance? Dari judul ini kan kita sudah langsung tahu nih, oh oke, digital marketing ini yang akan digunakan atau yang akan meningkatkan marketing performance dari UMKM. Jadi judul itu sudah langsung saat kita baca itu sudah tahu maknanya mau kemana, arahnya itu mau kemana. Oleh karena itu, kita juga perlu mencantumkan signifikansinya, atau kalau kita sebut adalah kebermanfaatannya, Bapak Ibu. Kebermanfaatan ini, Bapak Ibu bisa ambil dari hasil dari penelitiannya Bapak Ibu. Kebermanfaatan dari metode dan objektif ini untuk apa? Kenapa kok adanya digital marketing? Digital marketing gunanya untuk apa? Dari marketing performance gitu. Jadi kita sudah langsung menyajikan kebermanfaatan dari penelitian kita itu seperti apa? Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan atau hanya untuk menurunkan atau mengurangi, untuk mendeskripsikan, untuk mengeksplorasi gitu. Jadi kita sudah menyebutkan tujuan dari penelitian ini guna dari penelitian ini untuk apa. Gitu Bapak Ibu. Jadi judul itu kalau bisa sepanjang apapun, sependek apapun harus ada ketiga hal ini. Metode, signifikan, dan juga objektif. Gitu nggih. Dari pemaparan saya ada yang mau ditanyakan dulu? Coba ulang Mbak Anifah. Mohon Oke, maaf Ibu. izin.
Oke, Yang siap. objektif tadi itu yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi ya? Yang dipengaruhi, Bu Palupi. Yang dipengaruhi ya. J. Kalau yang mempengaruhi adalah yang metode. Metode Oh itu ya, variabel yang mempengaruhi. Begitu. terima kasih Mbak Anifa. J. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Izin Mbak Nggih, Ibu Hanifa, Ibu. Nggih. itu istilah-istilah itu istilah baku atau gimana yang metode signifikan dan objektif ini? Istilah baku maksudnya bagaimana, Ibu? Istilah baku kalau kita di anu kan metode adalah metode gitu ya. Oh, nggih. Ini istilah yang kami buat, Ibu. Jadi memang kita menyebutkan metode karena memang di sini kita mau menunjukkan itu adalah variabel yang mempengaruhi kayak gitu. Tapi berbeda dengan metodologi. Iya, Begitu. signifikan itu kan mungkin kalau uji apa gitu kan signifikannya signifikan apa enggak gitu ya. Nggih. Atau kalau enggak mungkin Bapak Ibu bisa tuliskan gini, variabel mempengaruhi, kebermanfaatan, dan juga variabel yang dipengaruhi kayak gitu. Makasih. Nggih, nggih, Ibu. Ada lagi pertanyaan? Mbak mau tanya, Iya, silahkan. metode sama objektif ini tuh sama kayak independen sama dependen Betul, ya betul, betul. sama ya? X Oke, dan oke. Y, Y, betul. Oke, oke. Makasih. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau aman, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, di sini untuk susunannya Bapak Ibu, jadi untuk susunan SMO-nya atau metode signifikan objektifnya itu fleksibel. Tergantung mana variabel yang ingin Bapak Ibu highlight, mana variabel yang ingin Bapak Ibu jual, mana hal yang ingin Bapak Ibu tonjolkan, gitu nggih. Jadi nggak melulu metode ini ada di depan. Bisa objektifnya yang ada di depan, bisa signifikannya yang ada di depan. Tergantung Bapak Ibu dari penelitian Bapak Ibu mau menjual yang mana gitu. Kalau di contoh saya ini, karena saya mau menjual tentang digital marketingnya, otomatis yang saya taruh di paling depan adalah digital marketingnya. Kalau Bapak Ibu mau menunjukkan signifikansinya atau kebermanfaatannya, Bapak Ibu bisa menaruh to improve quickly understanding itu di depan. Jadi tergantung nanti Bapak Ibu mau men-spotlight atau mau menjual yang mana. Jadi fleksibel, nggak melulu harus MSO, OSM pun bisa, terus SMO pun bisa, gitu. Jadi fleksibel, begitu nggih. Jadi urutan ini tidak melulu seperti ini. Jadi kalau nanti semisal nih signifikansinya mau di depan, berarti nanti bisa kita tuliskan. Oke, jadi nanti bisa kita tuliskan peningkatan marketing performance menggunakan digital marketing untuk UMKM kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini tidak melulu seperti ini, fleksibel, boleh dibolak-balik. Yang penting nanti tergantung Bapak Ibu mau menjual yang mana, gitu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Aman, nggih? Belum, Ingin Mbak. menanyakan Aman, Mbak. Mbak Hanifah. Oke, sebentar. Dari Bu Grace dulu, bagaimana? Oh ya, Nggih. baik. Mbak Hanifah, di sini kan judulnya adalah satu hal yang untuk misalnya digital marketing untuk meningkatkan marketing performance. Kalau Betul. misalnya kita ingin membuat ada untuk signifikan suatu tujuan itu ada dua hal yang berbeda gitu. Di keilmuannya ada dua yang berbeda. Nah, kalau kita ingin mencari mana yang lebih bermakna itu kah bisa? Contohnya, Ibu, contoh judulnya seperti Misalnya, apa? oke, misalnya karena saya di bidang medis ya, Mm-mm. um, ilmu yang sudah berkembang adalah latihan bersifat aerobik itu bisa membantu membakar lemak lebih efisien seperti itu. Oke. Tetapi terakhir-akhir ini ada um, bahwa latihan aerobik, ada latihan-latihan yang orang mengklaim bahwa ada latihan yang tidak bersifat aerobik tapi bisa membantu menurunkan massa lemak. Oke. Nah, misalnya, tapi latihan itu sebetulnya tujuannya untuk melancarkan aliran limfatik yang menjadi sirkulasi di lemak gitu.
Nah, nah kan ini ada dua hal yang berbeda. Yang satu yang ilmu yang sudah berkembang betul ya, yang sudah dipercayai dan banyak buktinya. Yang satu tuh kalau saya cek masih sedikit seperti itu. Nah, Oke. kalau kita ingin membandingkan nih, saya ingin membandingkan atau minimal uh, nanti dalam pembahasannya, kenapa saya lebih memilih yang jarang diteliti daripada yang diteliti gitu. Nah, untuk judulnya bagaimana? Ditampilkan dua-duanya atau satu hal saja yang ingin saya angkat gitu, Mbak? Baik, itu kan karena ada perbandingan gitu nggak Ibu nggih. Mungkin Iya, Ibu bisa fokus ke salah satu dulu aja. Ibu mau fokus ke yang oke. mana dulu. Jadi kita angkat salah satu Mm-mm. dulu gitu nggih. Nanti kalau misal mau di-compare, mau dibandingkan, Ibu bisa jadikan dia satu lagi paper untuk Oh, meng-compare. oke. Nggih, Baik, gitu. baik, baik, Mbak. Jadi bisa jadi dua paper ya. Nggih, jadi mungkin yang satu bisa studi perbandingan literatur reviewnya kah gitu nggih. Yang satu Mm-mm. by research dari teori tersebut kayak gitu. Oke. Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi pilih satu Sama-sama, Ibu. aja ya. Nggih, pilih salah satu Oke, dulu aja. baik. Fokus yang mana dulu gitu. Mana, baik, terima kasih, Mbak. Nggih, Ibu. Ada lagi Dan selanjutnya tadi? Mbak Hanifah izin, Mbak. Iya, Bapak Suripto. Ya, semula sebelum saya belajar malam hari ini, Nggih. saya mencoba membuat judul itu bentuknya pertanyaan gitu, Mbak. Oke. Nah, begitu saya dapat pemaparan barusan ini, Nggih. akhirnya timbul pertanyaan itu akhirnya kok apa kurang relevan atau bagaimana gitu ya. Oke. Misalnya saya semula membuat paper itu judulnya adalah Do Stakeholder Pressure Improve Sustainability Reporting Quality gitu. Nggih. Jadi apakah tekanan pemangku kepentingan itu dapat meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan gitu. Oke, oke, oke. Nah, terus akhirnya baru saja ini dapat paparan dari Mbak Hanifah ini, Nggih. akhirnya dari bentuk pertanyaan tadi saya rubah lagi begitu. Jadi gimana, Bapak? Jadi misalnya pemangku kepentingan meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan begitu. Oke. Ya, Nah, itu gimana menurut Mbak Hanifah? Apakah seperti itu? Apakah pertanyaan juga diperbolehkan atau bagaimana itu? nggih, baik. Kalau pertanyaan mungkin Bapak Ibu juga pernah menemukan gitu nggih saat kita Iya. mencari artikel ada judul-judul yang berubah pertanyaan gitu. Sebenarnya itu bisa Bapak. Cuman kalau semisal kita mau mencangkup ketiga hal ini, yang kedua yang Bapak sudah buat tadi lebih masuk gitu. Nggih, sudah mencangkup metode signifikan dan juga objektifnya. Tapi kalau semisal Bapak Ibu mau buat dia sebagai judul yang ada tanda tanyanya gitu nggih, itu juga boleh dipersilahkan gitu. Asalkan juga kita mencangkup ketiga hal ini. Gitu. Baik. Terima kasih Mbak Hanifah pencerahannya. Baik, Bapak Nj. Selanjutnya tadi mungkin dari Ibu Sinten nggih, kalau ada yang mau ada bertanya, dipersilahkan. Izin Mbak Nggih, Hanifah. Ibu Palupi, nggih. Ya, Mbak, nanti ini kita satu persatu konsultasi ke Mbak Hanifah judulnya atau Oke. bagaimana? Oke, karena ini saya sendirian begitu ya Bapak Ibu, takutnya tidak cukup waktunya. Mungkin kita di sini akan bahas 5 judul terlebih dahulu, gitu nggih. Di Zoom ini akan saya bahas 5 judul untuk mencontohkan. Nanti selanjutnya bagi Bapak Ibu yang belum dibahas judulnya di Zoom pada malam hari ini silahkan dikirimkan ke WA Group. Nanti akan saya list. Nah, setelah itu nanti mungkin saya akan jawab satu persatu bagaimana yang lebih eye-catching-nya. Atau mungkin nanti akan saya coba sarankan kalau semisal judul Bapak Ibu kurang eye-catching. Seperti itu nggih Ibu Palupi. Takutnya nanti Baik, kalau Mbak kita Hanifah, bahas, terima nggih, nggih, takutnya kasih. nanti kalau kita bahas di sini semuanya tidak Ya, mencukupi waktunya. Begitu nggih Bapak Ibu. ya, Nggih. saya pikir kalau one by Saya one izin. pakai apa di WA gitu mungkin lebih mengena gitu kali ya, Iya, Mbak. betul, betul. Nanti silahkan nanti bisa dikirimkan ke grup WA atau bisa Japri. Mungkin lebih enak kita buat di grup WA mawon nggih Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya buatkan list gitu nggih. Silahkan nanti bagi Bapak Ibu yang belum dibahas judulnya malam hari ini di Zoom, silahkan nanti dituliskan di WA grup gitu. Nanti akan coba kami breakdown satu persatu. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Biar lebih enak juga. Oke, Nggih. izin bisa. Halo, Nggih, ya Bapak Mbak Abi Nif. silahkan nggih. Nggih. Eh,
Tadi kan disampaikan selain eye-catching kan Mm-mm. subjeknya internationally ya, Nggih, nggih, betul, betul. internationally. Ya, jadi berarti tidak bagus kalau itu sifatnya pembatasan wilayah. Misalkan Iya, tadi digital marketing, improve marketing bukan in Indonesia atau iya, eh, betul, betul. itu tidak baik ya. Berarti harus sifatnya lebih global gitu atau gimana? Oke, kalau untuk Pembatasan wilayah. wilayah, baik Bapak, untuk pembatasan wilayah, ya Bapak Ibu, semisal nih, Bapak Ibu penelitiannya mau memasukkan SMP atau wilayah, semisal di Kalimantan atau di Yogyakarta, kayak gitu, nggih. Nah, di judul sebaiknya nggak perlu dimasukkan. Nanti itu bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam keyword ataupun ke metodenya. Jadi diperjelas di situ di metodenya. Kalau di judulnya kita buat umum dulu. Karena ini kan kita mau masukkan ke jurnal internasional gitu, nggih. Jadi kita umumkan dulu, nggak perlu dispesifikkan tempatnya di mana gitu. Jadi kalau misal ada eh, SMA atau universitas gitu, nggih, mungkin nanti di keywordnya kita bisa masukkan mahasiswa atau SMA atau SMP kayak gitu. Gunanya adalah agar saat orang mencari gitu, nggih, di Scopus mengenai hal-hal tersebut, punya Bapak Ibu bisa nyangkut by keywordnya. Gitu. Jadi tidak perlu ada di judul, bisa kita masukkan ke keyword dan juga metode metode yang ada di artikelnya Bapak Ibu nanti. Gitu. Ya, ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mbak, mau Nggih. tanya Mbak, itu tadi kalau saya simpulkan di dalam judul itu hanya ada satu variabel independen dan satu variabel dependen ya Mbak? Iya, tapi kalau semisal dalam penelitiannya Bapak Ibu ada lebih dari itu, gitu nggih, dan sifat datanya itu bisa dipecah, maksudnya kita bisa pecah jadi X1, Y1 gitu, boleh mungkin dipecah. Tapi kalau semisal tidak bisa, ada tiga variabel yang memang harus digabungkan, nah kita juga tetap ada penggabungan itu karena dia hal yang tidak bisa dipisahkan. Begitu Ibu Lilis. Kalau kita ingin mencari faktor risiko pneumonia gitu gimana Mbak? Contoh Faktor juga. risiko faktor risiko pneumonia pada anak gitu Nah, di situ eh, hanya ter- termasuk eye catching signifikansi apa belum? signifikansinya belum ada Ibu. Nah, dari di sini kalau faktor resiko itu kan pasti ada variabelnya. Faktor resiko dari segi apa? Atau kalau Hmm, semisal faktor resiko yang seperti apa gitu. Jangan cuma faktor resiko gitu. Oke, Nggih, Ibu. ya, makasih Mbak. Sama-sama. Oke, mungkin sebentar kita cek dulu. Oke, mungkin bisa dituliskan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu. Mungkin mohon maaf saya batasin 5 gitu nggih. Nanti bisa dituliskan 5 sampai 8 judul di kolom Zoom ini gitu nggih. Nanti akan saya bahas 5 sampai 8 judul saja. Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan di kolom Zoom ini. Mohon maaf. Jadi kalau misal nanti ada yang belum terjawab gitu nggih, lebih dari itu nanti bisa dituliskan ulang di grup WA. Begitu nggih. Oke, sekarang kita lanjut dulu nih Bapak Ibu. Ada satu materi lagi mengenai keyword. Izin untuk share screen. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi kalau semisal nih kita sudah mengetahui judul kita apa gitu nggih. Hal yang perlu kita lakukan adalah membreakdown dia menjadi keyword-keyword Bapak Ibu. Jadi dari judul itu kita bisa masukkan beberapa keyword atau kita bisa jadikan dia beberapa keyword. Contohnya tadi digital marketing to improve marketing performance of SMES. Di sini saya mendapatkan 3 keyword. Yang pertama adalah digital marketing. Yang kedua adalah marketing performance. Yang ketiga adalah SMES. Nah, tapi di contoh yang sudah saya paparkan ini, dia ada mobile marketing. Padahal mobile marketing ini dia tidak ada di dalam judul. Gitu, nggih. Nah, ini juga bisa kita tambahkan. Kalau semisal di dalam judul kita belum mencangkup 4 sampai 6 keyword yang kita dapatkan. Jadi kalau semisal Bapak Ibu judulnya saat kita breakdown hanya mendapatkan 3 atau hanya mendapatkan 2 gitu nggih, silahkan Bapak Ibu bisa memasukkan variabel-variabel yang Bapak Ibu bahas di dalam artikel. Contohnya yang saya katakan tadi, kalau semisal Bapak Ibu membahas tentang universitas atau mahasiswa
atau siswa. Nah, itu bisa dimasukkan. Hal-hal yang relevan dengan pembahasan artikel Bapak Ibu dan juga relevan dengan judulnya Bapak Ibu. Oke, jadi di sini contohnya adalah mobile marketing. Nah, mobile marketing ini kan relevan dengan digital marketing dan juga marketing performance. Itu bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam keywordnya Bapak Ibu. Gitu. Jadi silahkan nanti di breakdown menjadi mungkin 4 sampai 10 keyword dulu. Baru setelah itu nanti kita penyesuaian. Kalau ternyata di dalam maaf di dalam jurnal tujuan Bapak Ibu kelak keyword itu hanya digunakan 4 sampai 6, kita bisa kurangin gitu. Jadi silahkan disiapkan dulu 4 sampai 10 keyword untuk artikelnya Bapak Ibu. Di sini keywordnya ini bersifat untuk keseluruhan paper nggih Bapak Ibu. Oleh karena kenapa kok saya bisa mengatakan silahkan memasukkan variabel-variabel yang relevan dengan artikel karena keyword ini digunakan untuk satu paper gitu. Oke, untuk keyword dulu ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Sepertinya aman nggih untuk pertanyaan keyword nggih? Aman, aman. Oke, nah di sini ada beberapa yang sudah masuk nih. Mohon izin dulu nggih, Bapak Ibu, saya akan ambil 5 sampai 8. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Fajar. Silahkan Bapak, bagaimana? Bu izin Iya. mungkin tadi yang masalah judul saya belum clear karena kebetulan kami dari Universitas Pertahanan. Mm-mm. Nah, tadi kan ada mengatakan bahwa wilayah itu sebaiknya tidak perlu dimasukkan ke dalam Judul. judul. Nah, maksud itu kondisi-kondisi seperti itu seperti apa sih? Contoh kan kalau kami misalkan biasanya misalkan ada contoh ini ada pergeseran Mm-mm. wilayah pergeseran tutupan lahan di wilayah Kalimantan misalkan. Nah, kan itu langsung spesifik wilayah. Cuman Iya, tadi oke. eh, disebutkan bahwa sebaiknya tidak disarankan untuk dimasukkan wilayah. Nah, kalau seperti itu gimana, Bu? Oke, contohnya semisal nih, kalau dari contoh saya tadi nggih, Mas, digital marketing to improve marketing performance of SMES di daerah Jawa Barat. Nah, kayak gitu, itu nggak perlu dimasukkan Jawa Baratnya. Mungkin nanti kita bisa masukkan ke dalam keywordnya Jawa Barat. Tapi kalau konteksnya memang wilayah itu nggak bisa kita pangkas atau nggak bisa kita potong kayak tadi punya masnya tentang pertahanan gitu nggih, ketahanan gitu nggih, bisa dimasukkan. Jadi kalau semisal wilayah itu bisa kita hapus, itu jangan dimasukkan ke judul. Tapi kalau wilayah itu menjadi satu bagian, jadi satu kesatuan, tidak bisa kita pisahkan. Nanti kalau mungkin kalau kita copot wilayahnya jadi agak aneh nih, kok judulnya jadi seperti ini. Nah, kayak gitu itu bisa dimasukkan. Gitu, Mas. Atau nggak contoh pembelaannya gimana, Mbak? Gimana, Bapak? Ada nggak contoh buat compare tadi yang bisa dipisahkan atau Oke, nggak bisa mungkin dipisahkan gitu? punyanya Mas Fajar, coba bisa dicontohkan ditulis mungkin Mas atau saya bisa disebutkan ulang bagaimana judulnya akan saya tulis. Bagaimana Mas Fajar Sidik? Kalau tadi sih hanya contoh ya, Bu, saya mengatakan cuman memang kami biasanya gitu. Jadi misalnya tuh ada beberapa contoh kayak tadi apa deteksi pergerakan terorisme di wilayah Papua gitu. Contohnya mungkin Oke. seperti itu. Nah, oke. Sebenarnya oke. Kalau semisal nih ada wilayah atau ada tempat yang harus kita sebutkan gitu nggih, itu juga harus kita lihat signifikansinya. Gitu. Kalau cuman deteksi contohnya nggih, deteksi pergerakan terorisme di wilayah Papua. Nah, ini kan kita juga tidak tahu variabel yang dipengaruhi apa, lalu signifikansinya seperti apa, tujuannya gitu nggih. Jadi gini, wilayah yang nggak bisa dipisahkan, tempat yang nggak bisa dipisahkan, kayak misal Bapak Ibu meneliti tentang tadi geosentris atau tentang geologinya kayak gitu. Jadi harus menyebutkan spesifik wilayah
Kayak gitu boleh dicantumkan. Tapi kalau ternyata wilayah itu hanya sebagai keterangan gitu ya, keterangan maksud saya kita menyebutkan digital marketing untuk meningkatkan marketing performance di wilayah di wilayah untuk meningkatkan UMKM di wilayah Jawa Barat. Nah, itu kan sebenarnya Jawa Barat ini nggak perlu kita masukkan karena dia sudah eye-catching tuh variabelnya, metodenya sudah ada, signifikansinya sudah ada, lalu objektifnya sudah ada gitu. Jadi kalau semisal di situ hanya untuk bumbu saja atau keterangan saja wilayah tersebut, itu nggak perlu kita masukkan gitu. Nah, kebetulan ini di dalam judul yang dimasukkan Bapak Ibu nggak ada contoh wilayahnya ini. Oh, ini ada. Semisal punyanya Bapak Akul, oke. Analisis implementasi kebijakan perkebunan plasma sawit dan perubahan sosial ekonomi di masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, itu kan dia Kabupaten Kota Waringin Timur ini sebagai keterangan saja. Itu bisa Bapak Ibu pangkas gitu. Tapi kalau semisal ini wilayah kabupaten ini nggak cantumkan gitu, itu boleh dicantumkan gitu. Karena ada beberapa judul yang wah ini nggak bisa Mbak kalau nggak kita cantumkan karena memang penelitiannya hanya spesifik di situ dan kalau nggak ada nama wilayah ini jadi lucu nih judul kayak gitu. Itu bisa dicantumkan. Tapi kalau semisal hanya keterangan dipangkas aja, nanti bisa dimasukkan ke metodenya. Begitu nggih? Mungkin biar Bapak Ibu enak, nanti saya mungkin akan coba breakdown dulu judul-judul yang sudah masuk gitu nggih. Ada beberapa yang sudah masuk, izin saya kopikan dulu. Mbak, nanya dong, bentar. Boleh Ibu Ana, bagaimana? Sebenarnya kita punya beberapa opsi. Boleh nggak kita masukin, misalnya Ana punya 1, 2, 3 opsi yang mirip-mirip sebenarnya terkait Oke. ambidextrous dengan yang public sector gitu. Ada beberapa opsi, cuman boleh nggak dikirimnya 2 atau 3 gitu? Boleh. Nggih, boleh Ibu. Nanti untuk Oke. Bapak Ibu yang lain mungkin atau oke. Jadi kalau semisal nih Bapak Ibu punya beberapa opsi gitu nggih. Nanti mungkin bisa saat di grup. Jadi kan setelah ini kan kita beralih ke grup WA nggih, bisa dituliskan namanya dulu. Jadi saat Bapak Ibu ngelis bisa dikasih nama baru judulnya di bawahnya. Begitu nggih, biar nggak ketuker sama yang lainnya nanti nggih. Oke, di grup aja ya Mbak ya? Iya, nggih Ibu. Nanti akan saya lanjutkan di grup. Jadi yang ada di Zoom ini hanya sebagai contoh saja, gitu nggih. Nanti untuk pembahasan lebih lanjutnya untuk judul Bapak Ibu yang lain bisa dikirimkan ke grup untuk kami bantu breakdown. Terima kasih Mbak. Nggih Ibu. Sebentar, saya izin mengcopy terlebih dahulu nggih. Oke. Oke, kita masuk dulu ke judulnya Bapak Abi. Oke, izin saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini judul pertama dari Bapak Abi, perlindungan hukum terhadap produk keuangan digital syariah. Nah, kalau di sini kan kita bisa melihat nih Bapak Ibu SMO-nya. Nah, perlindungan hukum terhadap produk keuangan digital syariah. Oke, di sini tujuannya hanya untuk melindungi produk keuangan digital syariah, gitu Bapak Abi. Iya, Oke. gimana bisa aman gitu ya. Ini kan kejadian-kejadian apa yang belakangan ya, termasuk dana syariah dan untuk konsumennya berarti kan ya. Untuk konsumennya. Betul, betul. Oke. Ya makanya perlu perlu dikasih masukan saya kira-kira Iya. kemana ini MSO-nya. Perlindungan hukum terhadap produk keuangan digital syariah. Peningkatan perlindungan. Nah, sebenarnya Penguatan penguatan hukum. ya sebenarnya perlindungan hukum kepada konsumen ya. Ini karena kasus banyak merebak di digital finance itu kan apa korbannya konsumen.
Jadi perlu ada peningkatan dan penguatan hukum, pengaturan regulasi yang apa namanya sesuai atau yang eh, apa namanya kompatibel lah dengan perkembangan bisnisnya gitu. Oke, baik Bapak. Seperti ini bisa perlindungan hukum kepada konsumen terhadap produk keuangan digital syariah. Gitu. Jadi sudah lebih pertegas lagi nih, perlindungan hukum ini kita jadikan dia kebermanfaatannya. Karena kan ini hal yang ingin kita tunjukkan gitu nggih. Di sini saya mau meningkatkan atau meningkatkan perlindungan hukum kepada konsumen nih, biar produk keuangan digital mereka aman kayak gitu kan. Nah, jadi perlindungan ini kita bisa jadikan dia sebagai kebermanfaatan atau signifikannya. Lalu hukum ini, nah kalau hukum ada mungkin istilah lainnya atau lebih spesifiknya hukum yang seperti apa bisa dituliskan. Nggak cuma hukum gitu. Itu bisa jadi variabel yang akan mempengaruhi. Lalu produk keuangan digital ini adalah variabel yang dipengaruhi. Gitu. Begitu Bapak. Mungkin ini saja hukumnya, ini saja perlindungan hukum hukum yang seperti apa nih kayak gitu. Kalau kaitan misalnya dengan kalau OTE nanti kan lebih kepada apa atau cyber law atau ke arah kalau OTE kan Indonesia banget gitu ya. Tapi kalau Cyber law cyber bisa law sih, enggak? lebih ke ya pengaturan apa kepada konsumen. Terus keuangan digital syariah itu membatasi juga ya. Apa nggak perlu pakai syariah? Kalau spesifik Bapak mau ke syariah, mungkin nanti bisa dicari waktu ininya dulu, Pak. Waktu kita mencari referensi dulu. Kalau Hmm. ternyata keuangan digital syariah itu juga sudah banyak yang membahas, kita bisa pakai keuangan digital syariah. Karena kan berbeda nggih, keuangan digital dan Beda. keuangan digital syariah gitu nggih. Kalau Bapak lebih Nggih. mau menspesifikan yang syariah, penelitiannya tentang syariah, kita masukkan syariahnya. Oh, siap. Gitu. Atau kalau Bapak tadi mau fokus ke cyber law, gitu nggih, mungkin bisa nanti peningkatan cyber law kepada konsumen terhadap produk keuangan digital syariah kayak gitu. Anu, coba Mbak di spesifik biar nanti langsung saya capture ini. Pelindungan cyber law atau apa? Biar enak bahasanya. Gampang kalau bahasa Inggrisnya mah Cyber gampang kan. law, Yang oke. penting pemahamannya pas. Kita cyber Atau law. cyber law, kalau cyber law kan bukan peningkatan atau gimana? Saya belum ketemu keywordnya. Ya, yang Cyber law ini kan lebih ke orientasinya kan hukum. perlindungan hukumnya. Oke, Hukumnya konotasinya. adalah cyber law. Kalau Oh, dikasih oke. perlindungan cyber law nggak cocok Oke. rasanya. Karena bahasa hukum ya perlindungan hukum. Bidang saya Peningkatan hukum bisnis ya. hukum bisnis. Kalau Hmm. perlindungan hukum, peningkatan Nah meningkatkan ini perlindungan cyber law gitu gitu Pak. Gimana Pak? kalau kalau di ekonomi peningkatan, ya bahasa-bahasa eh, ekonomi itu peningkatan karena omset, sales dan macam. Menguatkan gitu nggih Pak berarti nggih. Tapi kalau hukum itu protection, ya terus apa protection ini perlindungan terus eh, penguatan itu makanya kalau dikaitkan cyber law jadi agak rancu saya karena nggak ada Oh, bahasa nggih nggih perlindungan nggih. cyber law itu Nggih nggih ya nggih betul 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 betul. apa aktivitas efektivitas itu katanya seringkali kalau dalam tulisan nggak bagus efektivitas penerapan cyber law ya. Makanya perlu konsultasi nih kalau belum ketemu takut waktunya habis nanti minta dibuat lain kali tidak apa-apa Mbak di Oh, WA grup nggih nggak apa nggih. takutnya Kalau yang efek antri banyak oh, nggih nggih. Kalau eh efektivitas itu memang agak sedikit unik nih Pak. iya. Jadi kalau kita mau pakai cyber law nanti bisa pakai langsung aja cyber law penggunaan cyber law. Sebaiknya ini dulu aja, Pak. Nanti kalau untuk cyber law-nya coba akan saya Nggih, lihat nggih. beberapa contoh judul Ya, untuk hukum dulu nggih, Bapak. Jadi siap, kita bisa fokuskan ke penggunaan cyber law ini. Jadi Bapak kan mau memfokuskan tentang cyber law-nya ini, gitu nggih? siap. Nggih. Oke, nanti mungkin bisa dituliskan ulang di WA nggih, Pak. Nanti kalau ada hal yang kurang pas atau ada yang masih rancu gitu. Nah, tapi kalau judul ini sebenarnya sudah tepat penegakan hukum kepada Nggih. konsumen. Nih,
Tapi jenengan Nggih. bilang hukumnya harus dispesifikasi atau lebih agak nyulek moto. Nah, Nggih, hukumnya kan nggih, nggih. kurang ini, nggak Hukumnya eye-catching kan karena nggih, nggih. tidak spesifik. Begitu spesifik, Betul. kata perlindungannya tidak sesuai, kan gitu. Signifikansinya jadi hilang gitu ya, Pak. Ya, jadi Nggih. apa yang apa objektifnya? Ini objektifnya kan ini di depan ya. Nggih. Tapi Ya. kalau dari hasilnya Bapak bagaimana? Hasil penelitiannya sudah ada? Eh, enggak, Masih saya belum? hanya mengamati saja gitu ya. Mengamati saja, Hmm. sementara terus sudah mencoba mendraft segala macam eh ya dari AI ya, kebanyakan Nggih. AI. Nggih. Saya punya tools juga, Scopus AI juga, saya punya Mm-mm. akun Scopus juga. Tapi kok rasanya masih masih belum ini, ya, belum mantap gitu ya. Nggih, Gak nggih, apa-apa, nggih. nanti di skip dulu, Baik, ganti Bapak. yang lain, nanti kasihan yang ngantri. Ya, saya Oke. ikut aja nanti Mbak Hanifah bisa kasih masukan ke saya lagi. Siap, Bapak. Nggih. Nanti kalau mau di-capture dulu bisa nggak, Pak? Jadi untuk judul ini juga sudah memenuhi SMO-nya. Ya, siap, siap. Cuman kurang eye-catching gitu ya. Kurang pas di bagian hukum ini aja. Gitu. Oh, siap, siap. Nanti Oke. mohon masukan Mbak Hanifah. Baik, Setelah itu Bapak. langsung aja. Nggih, Siap, Bapak terima Abdi. kasih. Sama-sama. Selanjutnya ini ada dari, mohon maaf nih, dari Bapak Ako nggih. Coba. Ya, oke. Di sini adalah analisis implementasi kebijakan perkebunan plasma sawit dan perubahan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, oke, di sini ada dua hal nih, Pak. Yang pertama adalah mau mengimplementasikan kebijakan dan mau melihat perubahan sosial ekonominya. Betul, Bapak? Betul, betul. Oke, apakah ini memang mau digabung antara implementasi Eh, dan juga perubahan sosial ekonomi? Kalau di tugas akhir saya Mm-mm, ini mm-mm. digabung, tapi Yang kalau digabung. memang bisa dipecah dalam Mm-mm, jurnal nanti lebih baik mm-mm. dipecah gitu. Oke, untuk dari segi datanya, data hasil penelitiannya, apakah bisa dipecah? Kalau datanya sih cukup kaya ya dan bisa dipecah karena saya kan pakai 3 Oke, teori dan saya ada sekitar 15 indikator teori yang saya gunakan dalam penelitian. Ini penelitian sudah selesai, tinggal oke, ya cari Scopusnya aja. oke, baik Bapak. Nah, di sini kalau semisal mau kita eh, pecah gitu, nggih, mau kita jadikan dua, bisa seperti ini, analisis implementasi kebijakan perkebunan plasma sawit. Nah, tapi di sini yang pertama fokusnya dia hanya menganalisis implementasi. Gitu, guys. Jadi tidak ada variabel yang mau, Untuk dipengaruhi. oh bentar. Oh, enggak Bapak, ini sudah bisa, maaf. Jadi kalau yang dipengaruhi adalah kebijakan perkebunan ini nggih, Pak. Kebijakan dari perkebunan plasma sawit ini ya, Hmm, yang mau dipengaruhi. cuman iya iya ya. Mm-mm. Yang mempengaruhi Nah, adalah implementasi dari. implementasi dari kebijakan itu. Oke, oke. Kalau dari judul yang pertama ini, kalau semisal mau Bapak pecah, analisis ini nanti menjadi signifikansinya. Coba Mbak turunkan Mbak, biar Oke, saya agak. nggih. Lalu objeknya adalah variabel yang dipengaruhi adalah kebijakan perkebunan plasma sawit. Nah, ini implementasi di sini maksudnya seperti apa, Pak? Takutnya saya salah mengenal. Regulasi sebenarnya Mbak. Jadi ada ya kebijakan itu kan dasarnya regulasi ya. Regulasi Mm-mm, yang dikeluarkan pemerintah untuk kemudian yang mm-mm. harus dipatuhi oleh semua stakeholder yang masuk dalam kebijakan tersebut gitu. Nah, saya nggak tahu ini analisis ini bagian dari kebermanfaatan ya, Mbak ya. Iya, kalau analisis nanti kalau Bapak mau em, atau Jadi kalau gini, enggak, sebenarnya ini sangat bisa diubah gitu Mbak ya. mm-mm, Kalaupun mau mm-mm, keluar dari judul yang mm-mm, apa, mm-mm. itu yang penting masih dalam koridor hasil penelitian saya kan nggak ada masalah Mbak ya. Betul, betul, betul. Atau kalau enggak, mungkin analisis ini bisa langsung Bapak masukkan dari hasilnya.
Kan ini kan analisis implementasi kebijakan perkebunan sawit. Lah, dari analisis itu menghasilkan seperti apa nih? Itu bisa langsung dituliskan. Jadi untuk Oh ya, ya, ya. Nggak, jadi untuk signifikansi atau kebermanfaatannya itu nggak analisis, tapi sudah langsung dari hasilnya itu Hasil. mencerminkan seperti apa. Oke, bisa Gitu. saya coba sekarang, Mbak? Eh, Kelamaan nggak ini? jadi apa, Pak? Enggak, misalnya saya sebutkan hasilnya, hasil analisis Boleh, implementasi boleh. kebijakannya, Boleh. misalnya Yang ya dia implementasinya bagus, tapi masih state driven gitu, tidak kolaboratif driven, karena dalam teori kolaborasi yang saya gunakan ini saya memadukan teori implementasi sama kolaboratif governance. oke. Nah, ada dua konfigurasi kolaborasi. Mm-mm. Pertama state driven dan kolaboratif driven. Nah, ternyata setelah saya kaji lebih lanjut, dia berada pada konfigurasi state driven, dikendalikan oleh pemerintah seutuhnya gitu. Oh, Gitu. Implementasinya itu didominasi oleh pemerintah gitu. Atau bisa dikatakan bahwa dia yang kedua, hasil yang keduanya kolaborasinya ada, tapi dia kolaborasi formalitas saja, belum pada kolaborasi substansial gitu. Kira-kira ada dua itu aja dulu. Karena ada tiga kesimpulan yang itu. oke. Kalau saya tuliskan seperti ini, bagaimana Bapak peningkatan kendali pemerintah dalam kebijakan perkebunan plasma sawit? Masuk nggak dari hasilnya? Tadi kan Bapak sebutkan bahwa apa nggih tadi, mohon maaf. State Kendali driven. pemerintah. Nggih. Kendali pemerintah itu dia lebih sudah ada di tahapan itu gitu nggih? Ya, Ya. justru itu menjadi bukan negatif, tapi tidak terlalu bagus sebenarnya, karena kan yang dituju adalah yang dituju dalam penelitian ini, kalau berdasarkan teorinya itu mau kolaborasinya yang Bagus. substansial gitu. Oke, Jadi jadi yang tidak benar itu dominan harus pemerintah, tapi kan ada aktor pemerintah, petani, perusahaan di sana. Nah, ya, betul. sebaiknya Oke. yang benar itu harusnya kolaboratif driven gitu. Oh, oke, yang benar tuh gitu nggih. Yang dituju itu kolaboratif driven sebenarnya, bukan Oke. Berarti kalau driven di gitu. sini, Ya, oke, gitu. seharusnya di sini tuh bukan Idealnya gitu, peningkatan, dan tapi ya, oke. Berarti di sini kan bukan peningkatan, tapi harusnya penurunan gitu nggih. iya, coba dulu Karena penurunan. mau yang dituju adalah kolaboratifnya. Betul. Ya, Gitu, betul. betul. Oke, nah kalau seperti itu, nggih, kalau seperti itu Bapak, kalau semisal ini kan kalau dipecah jadi, ya ini bukan judul yang saya mau Mbak, kalau sesuai dengan hasil, karena yang sesuai dengan yang kita inginkan adalah seharusnya kolaboratifnya, gitu kan? Berarti ini Bapak nggak perlu pecah, takutnya nanti ada salah implementasi atau salah penafsiran di salah satu artikel. Oke, jadi utuh Nggih. aja gitu Mbak ya. Nggih. Jadi kalau mau dituliskan seperti ini boleh. Jadi ini aja yang bisa Bapak mungkin nanti gunakan dulu gitu nggih. Tapi di Kabupaten Kota Waringin Timur ini mungkin kita bisa delete. Nggih. Jadi Oke. hanya analisis implementasi kebijakan perkebunan plasma sawit dan perubahan sosial ekonomi masyarakat. Udah, gitu tak aja. Oke. Jadi untuk di wilayahnya atau Kota Waringin Timur ini nanti Bapak bisa sebutkan di keyword, misal Indonesia, itu bisa disebutkan. Oke. Gitu. Oh, jadi dia disebutkan yang lebih globalnya aja, jangan Betul. daerahnya ya. Betul. Gitu. Jadi Bapak bisa gunakan yang terhighlight kuning ini dulu aja. Saya masih bingung di signifikansi sebenarnya Mbak. Oke. Kalau analisis menjadi signifikan, karena kan tadi di sini kan kalau signifikan kan kita kebermanfaatan ya, artikannya kebermanfaatan.
Ya, kita bisa ambil signifikan itu dari hasil. Tapi kalau ternyata hasilnya menunjukkan kok malah ini peningkatannya kok malah dari kendali pemerintahnya gitu. Berarti kan kita nggak bisa eh, mungkin nggak bisa menyebutkan di dalam judulnya karena yang kita mau bukan itu. Gitu nggih. Karena yang betul itu kan adalah kolaboratifnya ini seharusnya yang meningkat gitu kan. Nah, itu bisa Bapak alihkan ke hal yang ingin Bapak jadikan kebermanfaatan. Semisal ya udah deh, saya mau nuliskan analisisnya aja. Nanti untuk hal yang meningkat di dalam hasil itu bisa dipaparkan di discussion dan juga resultnya. Itu juga bisa seperti itu. Jadi kita Oh. ambil analisis ini, ya, jadi bisa kita sebutkan analisis ini sebagai signifikansinya, gitu. Hmm. Oke Mbak, sembari saya cerna dulu Mbak ya pelan-pelan. Baik, baik Bapak. Lanjut, Nanti bisa dilanjut sambil saya cerna. baik. Baik, Bapak. Nanti kalau misal ada yang masih mengganjal gitu nggih, bisa dichatkan di grup atau bisa jawab saya nggih, Bapak. Siap, siap, siap Mbak. Oke. Selanjutnya selanjutnya ada dari Bapak Suprapto. Saya, Suripto, salah, ya, maaf. Nggih, Bapak Suripto. Ini stakeholder pressures improve sustainability reporting quality. Stakeholder pressure improve. Oke, bisa nih Bapak oke. gunakan ini. Atau kalau misalnya dibalik, sakit betul, Mbak. Dibalik pripun, Pak? Misalnya sustainability reporting quality-nya itu di depan gitu. Sebentar, tekanan dari pemangku kepentingan meningkatkan kualitas. Oke. Oke, kalau dibalik jadi peningkatan kualitas pelaporan Keberlanjutan. nggih. Nah, Keberlanjutan peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan dalam tekanan tekanan dari pemangku kepentingan. Peningkatan kualitas keberlanjutan oleh bisa kali gitu, oleh nggih. oleh tekanan pemangku kepentingan. Peningkatan kualitas pelaporan oleh nggih. Bukan oleh nggih berarti. Akibat kalau Tapi nggih, pripun Bapak? kalau akibat gimana, Mbak? Peningkatan. Akibat bisa Bapak. Tekanan dari pemangku kepentingan itu bisa. Nggih, bisa Bapak. Bisa kamu yang ini ataupun yang pertama juga sudah oke. Saya tanya sedikit aja Mbak, terkait Boleh. dengan judul. Apakah ada misalnya maksimal berapa kata atau gimana Mbak itu kalau judul itu? Oke, nggih. Judul yang bagus itu gitu. Oke Bapak, nah untuk judul itu memang ketentuan setiap jurnal itu berbeda nggih. Ada yang dia menyebutkan maksimal 20 kata. Ada yang mungkin hanya 15 kata. Gitu. Jadi untuk judul memang kita mungkin berpatokan ke paling banyak 15 kata dulu aja. Baik. Karena memang kebanyakan kalau nggak 15 ya 20 maksimal kata yang ada di judul. Gitu. Nggih. Siap, matur nuwun Mbak Anita. Nggih Bapak. Selanjutnya dari maaf ini Ibu atau Bapak nggih Ari Faiza. Ibu nggih, Ibu Ari. Ketika intervensi mengalahkan tata kelola. Nah, ini maksudnya bagaimana nih, Bu? Ketika intervensi mengalahkan tata kelola. Ini tujuannya bagaimana dulu? Tujuannya dulu nih. Gini Mbak, ini kan Gimana? Gini, ini kalau di pemerintahan itu kan ada namanya perusahaan daerah. Itu ketika ini dulunya misalnya kita penunjukannya ya, menunjuk untuk direksi itu kan kita melalui kayak biasanya open bidding gitulah ya. Melalui open bidding sehingga diperoleh dapatkan direktur dari profesional sehingga ketika ini berjalan udah dari dulunya rugi sekarang menjadi untung. Nah, ketika jabatan ini belum selesai, ya
kan ganti ini kepala daerahnya, sehingga mereka para direksi yang diperoleh ya, jadi eh, direksi yang dulunya dipilih melalui apa open bidding dari yang diperoleh dari profesional, itu akhirnya mereka suruh berhenti, ya istilahnya mengundurkan diri, dan mereka untuk jabatan direktur ini dipegang oleh misalnya kalau ini kepala dinas lah gitu. Jadi dari PNS ya, bukan Oke, dari profesional. oke. Sehingga kan ini nantinya pasti akan pengaruh kan terhadap tata kelola perusahaan yang dulunya sudah mulai ditata kan dari rugi, kemudian sudah mulai menunjukkan perbaikan kinerja. Jadi selama 4 tahun ini, jadi selama 3 tahun masih rugi, tahun ini sudah mulai untung. Kemudian, nah, ketika itu apa? Semua itu sudah dihentikan, apa? Ketika diganti, otomatis kan eh apa, yang ada di situ tata kelolanya kan mungkin masih belum eh, kuat ya, sehingga ketika direksinya ganti, berarti kan nanti ininya juga akan berubah gitu. Takutnya itu. Jadi Oke. adanya intervensi dari kepala daerah untuk mengganti direksi sehingga apa dan ditunjuk orang yang istilahnya tidak kompeten lah gitu. Oke, nah karena kalau judul kita seperti ini nih, Bu, nanti agak sedikit ini maksudnya gimana gitu ya. Jadi Hmm. kebermanfaatannya belum ada, lalu variabel yang mempengaruhi apa itu juga belum ada. Kalau kita masukkan Hmm. intervensi kepala daerah, nah nanti kita jadi gini, semisal kalau saya tuliskan intervensi kepala daerah, jangan penurunan, jadi kan menyebabkan mengalahkan tata kelola. Jadi Ini kan tata. tadi tata kelola kayak pemilihan kan tuh sudah ada kan SOP-nya, mereka udah buat kan pasti untuk ini harus melalui kalau dulu sebelum apa sebelum ini ketika selalu rugi itu kan memang penunjukan direksi itu kan pasti dari istilahnya dari para pensiunan eselon 2 gitu kan. Nah, ketika ada istilahnya perubahan ya, perubahan untuk aturan mainnya ya, istilahnya tata kelolanya bagaimana supaya kuat, akhirnya diubahlah prosesnya dari sebelumnya penunjukan secara langsung eh, kepada apa istilahnya penunjukan langsung dan yang ditunjuk itu adalah pensiunan, jadi orang-orang yang sudah pensiun dari eselon 2 meskipun mereka tidak punya keahlian ya, kemudian diubah menjadi pemilihan secara dites kemampuannya. Jadi open bidding, semua orang berhak untuk ikut berkompetisi memperebutkan istilahnya menjadi direksi di perusahaan Oke. tersebut gitu. Kalau saya tuliskan seperti ini, nggak bisa, Ibu. Apakah bisa? Nggak apa-apa juga sih. Bisa. Nah, oke. Kalau semisal ini, kita bisa langsung eh masuk. Maksudnya masuk adalah SMO-nya bisa nih. Jadi nanti kita ambil intervensi ini sebagai signifikansinya dan kepala daerah adalah hal yang eh, mempengaruhi. Kayak gitu. Hmm. Cocok dengan hasilnya nggak, Bu? Bisa nggak masuk? Coba nanti saya ini, ya kan Ah, kayaknya sih bisa sih. Hmm. baik Ibu. Nanti kalau bisa mungkin bisa kita bisa pakai ini dulu, gitu nggih. Iya, Terus oke. nggih nanti kalau misal ada hal yang masih mengganjal bisa langsung chat saya atau di grup gitu nggih Ibu. Iya, oke, oke, Oke. oke. Ada Terima pertanyaan lagi kasih. Bu? Sementara cukup sih. Cukup nggih. Terima Baik. kasih. Sama-sama Ibu. Selanjutnya dari Ibu Palupi, modeling matematik. Ya, Mbak. Modeling, nggih. Modeling matematik learning achievement. Which evidence from it? Oke, Bu, maaf saya Indonesiakan dulu, nggih. Model pencapaian pembelajaran matematika bukti dari faktor motivasi dan psikologisnya. Udah bisa nih.
Modeling, model pencapaian pembelajaran matematik. Oke, Ibu. Ini judulnya sudah bisa nih. Pencapaian ini nanti bisa jadi signifikansinya. Jadi S-nya deh. Nah, S-nya adalah pencapaian, lalu pembelajaran, bukan. M-nya adalah motivasi dan psikologis. O-nya adalah pembelajaran matematika. Apakah betul seperti itu, Ibu? Objektifnya itu sebenarnya matematik learning achievement, Mbak. Oke, Jadi pencapaian pembelajaran matematika. itu objeknya. Ya, objektifnya. Kalau pencapaian kita masukkan ke objektif, nanti signifikansi kebermanfaatannya adalah Oh iya, benar, Mbak. oke. Bukan apa namanya? Objektifnya itu matematik learning. Iya, pembelajaran matematik. Iya. Oke. Faktornya Apa ya? atau Kalau bahasanya itu prestasi belajar matematika itu gimana, Mbak, bahasannya berarti? Kan learning matematik learning achievement, ya nggak? iya, 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 iya. Oke, prestasi. Oh, Atau gini aja. performance kayak gitu ya. Atau gini aja nih, Bu. Peningkatan. Improve. Pening peningkatan Kalau peningkatan enggak, Mbak. Saya enggak ngecek awal sama hasilnya akhir. hasilnya gimana dari penelitian ini? Atau apa yang mau Itu kan diteliti? rencana pakai SEM, Mbak, Oke. struktural model itu. Nggih, Sam, nggih. Ya, Terus? jadi membuat model itu. Jadi kan nggak pakai Oh, peningkatan enggak ya, Mbak ya? oh, jadi ini membuat model pembelajaran baru gitu ya, Ibu? Atau gimana? Em, Kayak menganalisis hubungan gitu, Mbak. Hmm, Ya, kata hubungan kalau ternyata prestasi belajar matematik atau hasil belajar matematik itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, ini saya mengelompokkan motivasi dan juga psikologi. em, faktor motivasi itu sebenarnya tuh learning interest seperti itu, minat Oke. belajar. Kemudian faktor psikologinya itu ada dua hal, yaitu pengaruh keluarga, background keluarga, sama kecemasan belajar. Oke. Gitu. Oke. Ini sebenarnya bisa nih, Bu. Yang pertama ini juga bisa. Oh Jadi nanti ya, nggih, jadi nanti signifikansinya tetap pencapaian. oke Cuman nanti kan baik. di sini faktor motivasi itu tadi kan minat belajar dan psikologis itu adalah keluarga dan kecemasan belajar. Betul. Nah, itu nanti Ibu bisa tuliskan seperti ini, tapi kalau mau langsung Ibu tuliskan bukti dari faktor minat belajar dan juga eh bukti dari faktor minat belajar dan psikologis itu juga bisa. Jadi ini tetap karena ini ada dua hal, gitu nggih, dua hal yang eh, bukan dominan, dua hal yang diteliti bisa dituliskan psikologis aja. Tapi Oh kalau ya. semisal yang motivasi ini, faktor motivasi ternyata cuma ada satu tentang minat belajar, bisa langsung dituliskan aja. Jadi Oh bukti dari ya. nggih, faktor minat belajar dan juga psikologis gitu. Oke baik, Mbak. Oke. Baik, Lalu selanjutnya makasih. nanti di dalam keywordnya Ibu, psikologis ini Mm-mm. kan ada keluarga dan kecemasan belajar. Masukkan Iya. keluarga dan kecemasan belajar di dalam keyword. Oh ya baik, Mbak. Nggih. Gitu Oke. nggih Ibu. Oke baik, makasih, Mbak. Nggih, sama-sama. Ada pertanyaan dulu Ibu Pak Lupi? Sampun, terima Sampun, kasih. baik. Oke. Selanjutnya ada dari Ibu Ana. Yes, Mbak. Oke. Ibu Ana, sebentar saya bahasa Indonesia kan dulu nih Bu. Keseimbangan kepemimpinan yang fleksibel dan kesehatan organisasi di sektor publik.
Oke. Tujuannya mau seperti apa nih, Bu? Mau mengukur apa namanya, kan ada banyak faktor untuk mempengaruhi kesehatan organisasi sektor publik. Mm-mm. Yang mau diangkat ya ambidextrous leadership. Mm-mm. Tadi mikir mau langsung aja ada opsi kedua sebenarnya. Bentar, aku udah catat. Oke, boleh, Bu. Eh, Bagaimana kepemimpinan ambidextrous itu bisa meningkatkan kesehatan organisasi di sektor publik gitu. Bagaimana kepemimpinan Ambidextrous membentuk kesehatan organisasi sektor Mm-mm. publik. bentuk? Oke. Gini ya, Ibu, opsinya. Bagaimana kepemimpinan Terus yang membentuk kalau misal meningkatkan gitu? meningkatkan bisa. Ya. Oke. Bisa, Ibu. Bagaimananya ini jawab saja. Langsung. Kepemimpinan bisa meningkatkan kesehatan organisasi sektor publik. Langsung Jadi, aja ya. enggak. Jadi ini malah langsung sudah kelihatan, Ibu. SMO-nya sudah terlihat dengan jelas. Jadi peningkatan adalah signifikansinya. Kepemimpinan ini adalah metode atau hal yang mempengaruhi kesehatan organisasi di sektor publik, itu adalah objeknya. Gitu. Bisa seperti ini, Bu. Oh, ngaruh nggak ya Mbak, misalnya ini kan kelihatan variabelnya 1, Y, dan X aja gitu ya. Enggak, Ngaruh betul. nggak kalau judul itu terdiri dari beberapa variabel atau ditambahin dengan moderasi atau mediasi, ngaruh nggak dengan kualitas, atau gini aja udah cukup sebenarnya gitu. Oke, kalau semisal kayak punyanya Bapak aku tadi nggih, yang di atas itu kan dia ada 2 variabel. Itu ternyata kalau kita pisah kok malah jadi lucu, itu boleh dijadikan jadi di judul itu ada beberapa variabel. Tapi kalau ternyata hanya seperti ini saja sudah mencangkup hasil dan kesimpulan dari penelitian, boleh seperti ini aja gitu. Ya, jadi sebenarnya disertasinya plannya kan ada beberapa variabel X-nya ya. Oke. Nah, beberapa. Moderasinya gitu. Oke, Jadi baik aku Ibu. mau pisah-pisah. Nah, itu. Jadi kalau misal ada beberapa variabel dan bisa dipisah, boleh Ibu pisah-pisah aja. Jadikan 2 paper, 3 paper gitu. Asalkan dari datanya juga bisa dipisah. Gitu. Bisa sih. Oke. Begitu Ibu. Jadi sekarang membahas tentang kepemimpinan ambidextrous ini dulu, terus selanjutnya membahas tentang apa kayak gitu. Itu bisa. Oke. Makasih Mbak. Oke, ada pertanyaan dulu Ibu Ana? Kalau untuk ngambil ininya Mbak, kata kunci. Kata kunci, oke. Mungkin ini dari keyword kita bisa ambil kepemimpinan dulu, kepemimpinan sendiri. Terus sekalian saya giniin aja ya, Bu. Ambidextrous, oke. Oke, gini, saya copy dulu. Jadi kepemimpinan, terus ambidextrous, terus habis itu kesehatan organisasi, D-nya dihapus, sektor publik. Gini. Keywordnya nanti bisa seperti ini. Oke, Mbak. Terima kasih. Oke, kalau dari 4 ini ternyata Ibu, wah ini kurang nih, gitu. Mau buat 10, bisa dituliskan variabel-variabel yang Ibu bahas di dalam artikel, walaupun itu tidak ada di judul. Gitu. Nah, ya jadi kan sebenarnya datanya diambil di satu kementerian ya. Di satu kementerian yang memang sebenarnya kementeriannya itu memiliki UPT di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, kalau ketika kita mengatakan bahwa data akan diambil di mana gitu, apakah kita harus menyebutkan nama kementeriannya atau cukup disebut di beberapa instansi pemerintah yang sejenis atau gimana? Jangan disebut kementeriannya, cukup disebutkan di beberapa instansi pemerintahan kayak gitu aja. Oh iya, soalnya sebenarnya
ini sebenarnya internal ya, ada Nggih. data yang seperti itu gitu. Berarti Iya, nggak usah betul. disebut nama kementeriannya Iya, ya. Bu. Atau di instansi X kayak gitu. Oh, oke. Ya, Oke. Ada terima lagi, Bu kasih. Ana? Itu aja. Terima Oke, kasih. sama-sama, Ibu. Selanjutnya dari Ibu Grace. Apakah sudah saya copy belum? Oke. Mungkin ini akan saya ambil dua lagi, nggih, Bapak Ibu. Punya Ibu Grace dan juga Ibu Dwi. Oke, selanjutnya nih, punya Ibu Grace. Saya bahasa Indonesia kan dulu. Oke, Ibu Grace masih bergabung dengan Zoom ini? Masih, Mbak. Oke, Itu Ibu. exercise-nya kurang E. Oh, iya. Exercise. Oke, bentar saya sudah mengulangi. Latihan yang meningkatkan oke, exercise. Oke, dan peran potensial dalam pengelolaan. Bisa nih, Bu. Jadi nanti enhancing itu pasti jadi signifikansinya peningkatan, lalu metodnya adalah sistem limfatik dan peran potensialnya. Terus O-nya adalah pengurangan massa lemak. Bisa begini, Oh, Bu. Ini sudah bagus ini judulnya. oh, oke, baik. Oke. Jadi metode itu Jadi bisa lebih dari satu. satu. Jadi kan hal yang berbeda. Sistem limfatik adalah sebuah sistem Hmm. berupa kata benda. Nah, Kalau peran potensialnya itu kan kata apa ya? Kata sifat ya. Itu bisa ya, Mbak ya, nah, ternyata ya. karena gini. Mm-mm. Jadi eh, variabel yang mempengaruhi itu adalah hal yang ini loh bisa ditingkatkan karena hal ini loh kayak gitu. Jadi kalau misal mau Oh, oke. kedua hal tersebut bisa. Oh, oke. Jadi Oke. sudah bisa ya judulnya berarti ya, Mbak ya. Sudah bisa Di Ibu ini ya. itu. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan dulu Ibu Chris? Em, Kalau misalnya saya ada dua hal sih, tapi yang ini saya Mm-mm. tanyakan saja ya. Nah, Boleh-boleh. kalau ini kan saya membuat artikel. Nah, Mhm. sebetulnya saya sudah punya penelitian lain, membuat tulisan penelitian. Saya sudah punya Mhm. data, Oke. data, data tersebut saya sebutkan saja ya. Jadi penelitian saya itu terhadap lansia. Yang Mm-mm. satu di bidang kemampuan aerobiknya, yang satu Mm-mm. di bidang kekuatannya. Nah, itu kalau misalnya saya membuat tulisan, Mm-mm. tadinya mau hubungan, tapi kan hubungan bagus ya. Jadi Iya. bagaimana sebaiknya bagaimana ya Mbak ya? Jadi uh, data 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 A itu sit and reach, Mm-mm. yang kedua adalah 2 minutes step gitu. Dua-duanya Oke. saya sudah punya datanya gitu. Oke. Nah, Heeh. itu kira-kira apa yang bagus untuk dijadikan tulisan ya, Mbak? Malah kedua data itu nanti bisa dijadikan dua tulisan ya Ibu. Oh, Mm-mm. Jadi walaupun jangan. nggak sama-sama penelitiannya di lansia, tapi kan ada dua hal yang berbeda nih. Betul Iya, nggak? Iya. iya betul. Mm-mm. Mm-mm. Oh, Bisa nggak Ibu bisa jadi. digabungkan ya, Mbak ya. Kalau mau Mungkin digabungkan, apa mungkin bisa, ya? bisa. Cuma nanti akan ada banyak pembahasan di discussion dan resultnya. Betul? Iya, betul. Iya. Karena proposalnya begitu, kan dapat hibah, Mm. dapat hibah nanti kan, nanti Oh, kalau kalau misalnya nggak keluar, nanti malah jadi ih, pertanyaan kalau gitu hibah gimana? beda lagi, Bu. Memang kalau hibah harus dijadikan satu. Iya, Iya, ya itu boleh, Ibu. Nggak apa-apa itu. kira-kira bentuk judulnya seperti apa tuh, Mbak? Jadi Boleh saya tuliskan hubungan, dulu, Bu. jadinya hubungan gitu ya. Nanti saya bahas di ini ya di WhatsApp WA aja aja. ya, Mbak. Boleh, boleh, Ya, boleh.
Nggih, boleh supaya bisa dikirimkan WA-nya. ada yang lain untuk ini. Baik, baik Ya, Ibu Grace. makasih. Ya, Sama-sama. makasih Mbak Anifa. Iya. Iya. Terakhir nggih Ibu, ini dari Ibu Dwi Putri. Iya, Oke. iya Bu. Nggih, saya izin bahasa Indonesia kan dulu nggih Ibu, sebentar. Oke, di sini menjelajahi peran strategi pemasaran berkelanjutan dan dalam mendorong wakaf hijau. Oke, ini signifikansinya adalah belum ada nih kayaknya Bu. Ini yang Menjelajahi promoting, mempromosikan atau Oh, Oh, dia meningkatkan. hanya Iya, mempromosikan ya Ibu ya. Strategis. Oke, promoting ini bisa. Tujuannya atau hasilnya hasilnya dulu deh gimana Ibu? hasilnya itu apakah nanti eh, pemasaran berkelanjutan itu bisa meningkatkan wakaf hijau? Hmm, hasilnya apakah bisa meningkatkan Wakaf apa hijau, atau belum? green wakaf. Gimana? Hasilnya bisa meningkatkan green wakaf. Bisa meningkatkan. Oke, kalau semisal sudah Ya, ada hasilnya nih dan bisa meningkatkan gitu, oke. Jadi bisa langsung tuliskan aja role of sustainability marketing strategies to improve. Gini bisa Ibu. Role of sustainability marketing strategies to improve green wakaf. Karena kan di hasilnya sudah terlihat kalau bisa meningkatkan gitu. oh iya iya. Oke, jadi langsung saja Berarti kita kalau gimana? iya iya. Apakah perlu ditambahkan seperti di Indonesia gitu atau gimana? Nggak perlu. Nanti mungkin kalau untuk penambahan wilayah kayak di Indonesia gitu bisa dimasukkan di keywordnya langsung di keywordnya aja, jangan di judul. Iya iya. Hmm. Oke, jadi bisa dan mungkin kita bisa sebutkan spesifik di metodenya nanti, gitu Ibu. Berarti ini langsung menjurus ke tujuan gitu ya, Mbak? Betul. Jadi Atau langsung kan kalau tadi eh kan exploring, mm, mm, explore. mm, mm. Oke. Jadi langsung terlihat kebermanfaatannya. Jadi tadi kan Ibu menyebutkan bahwa ternyata itu bisa meningkatkan sustainability marketing untuk green wakafnya. Oke, ya ya. Heeh. Jadi langsung tuliskan aja role of sustainability marketing strategies to improve peran strategi pemasaran berkelanjutan. Atau kalau enggak, ada enggak nih istilah untuk strategi pemasarannya? Itu bisa langsung Oh, disebutkan gitu. oke oke. Misal ada nama lain gitu ya, Oke, Bu ya. betul, betul, Misal betul, betul. ada lewat promosi TikTok atau sosmed yang lain gitu. Betul, betul, betul. Jadi lebih spesifik nih, bisa langsung lebih terlihat kayak gitu. Iya iya. Ada pertanyaan lagi, Bu Ya Dwi? terima kasih Bu. Sama-sama. Belum ada, Oke, belum ada. oke, baik, baik. Baik, Bapak Ibu, karena sudah menunjukkan waktu hampir selesai gitu, nggih. Mungkin nanti dari Ibu BC, Ibu Lilis, Ibu Agustina, Ibu Asrin, Bapak Hasbullah bisa dicatkan atau bisa dituliskan lagi mengenai judul-judulnya di dalam grup WA gitu. Nanti mungkin saya akan bisa breakdown atau bantu meng-eye-catchingkan judul Bapak Ibu. Nanti akan saya kirimkan format ke grup. Silahkan nanti untuk Bapak Ibu yang lainnya yang belum dibahas judulnya di Zoom pada malam hari ini bisa langsung di-chatkan di grup WA. Begitu ya Bapak Ibu. Sebelum saya tutup atau saya sudahi, ada pertanyaan dulu. Boleh Mbak ya? Gimana Bapak aku? Kalau dalam penulisan judul sebaiknya Mm-mm. tone-nya dia eh,
kalem, kritis, atau bagaimana gitu. Bahkan kalau merujuk pada tugas saya itu bisa tone-nya agak kalem, artinya misalnya implementasi kebijakan plasma yang state driven tadi bisa membentuk stabilisasi penghidupan petani. Jadi hidup petani itu bisa stabil. Tapi dalam teori sebenarnya nggak cukup stabil, dia harus berkelanjutan. Nah, kalau judul kritisnya misalnya tadi state driven bisa membatasi penghidupan petani sawit yang berkelanjutan gitu. Nah, itu kan dua perbedaan tuh. Dengan satu tujuan pembahasan gitu, gimana tuh? Oke, sebenarnya hal itu sama aja sih Bapak. Nanti tinggal dari judul tersebut, asalkan dia ada ketiga hal, signifikan, objektif, sama metode, itu bisa digunakan. Mau ditulis secara kritisi atau mau ditulis secara istilahnya istilah halus gitu ya, itu dipersilahkan, monggo. Oke. Thank you. Oke. Baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Mbak, mau tanya Mbak. Nggih, Bu Lilis. Itu tadi saya lihat Mbak Hanifah kayaknya itu dengan Word aja dengan copy paste dari yang bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia kok cepet gitu ya Mbak ya? Oke, itu rahasia Ibu. Enggak. Nanti akan saya kasih Bapak Ibu. Itu adalah salah satu tuyul yang sudah saya sepil. Jadi biar Bapak Ibu tidak meninggalkan saya di 8 pertemuan ini. Jadi belum waktunya ya hari ini ya? Belum waktunya, betul. Waktunya ada di besok. Berarti Pertemuan hari Rabu, pertemuan kedua. Betul, Oke. Ibu. Pertemuan kedua hari Rabu akan saya spill tuyul-tuyulnya Bapak Ibu. Tapi 50%, bukan, 30% dulu. Yang dipersiapkan apa Mbak yang untuk Word-nya? Word-nya itu apa ya Bu? Kalau Word-nya bisa Microsoft 2019 kalau tidak salah, minimalnya gitu. Kalau untuk lain-lainnya aman, asalkan Microsoft-nya 2019. Oke. Gitu. Iya kok gampang teman mau tak lihat. Langsung gitu ya Ibu. Emang sengaja. Gak usah translate nang Google. Betul. Ini emang sengaja saya pamerkan Ibu, biar Bapak Ibu, kok bisa gitu. Oke, makasih Mbak Hanifah. Sama-sama Ibu Lilis. Oke Bapak Ibu, karena sudah waktunya sudah selesai gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya kalau ini tidak saya bahas satu persatu di dalam Zoom gitu ya. Insya Allah setelah ini kita akan berpindah ke grup WhatsApp. Bapak Ibu silahkan bisa dituliskan ulang yang belum saya bahas di Zoom ini, silahkan dituliskan di grup WhatsApp. Begitu nggih? Oke, untuk malam hari ini mungkin saya sudahi dulu untuk Zoom-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, Bapak Ibu. Kita tetap akan terhubung di grup WhatsApp setelah ini, gitu nggih. Untuk malam hari ini izin saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas atensinya malam hari ini sudah meluangkan waktu, gitu nggih. Saya sudahi untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Liv ya. Iya, Ibu, Bapak. Saya juga izin untuk menutup.